Assalamualaikum, selamat sore teman-teman sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Sehat selalu tentunya, amin ya rabbal alamin. Langsung saja ke lokasi rumah es. Di sini ada cara pembersihan atau membersihkan bagian dalam freezer ya. Nah, ini langsung saja saya mulai, tidak pakai lama-lama. Yang pertama-tama yaitu di bagian raknya dengan menggunakan lap bersih ya. Nah, airnya ini sisa-sisa dari pengurasan tadi yang kemarin sudah dimatikan, ini harus dilap sampai kering menggunakan lap yang bersih ya teman-teman. Soalnya di sini ada debu sehingga airnya juga nanti kotor ya. Jadi perawatan itu penting, tidak hanya digunakan saja atau diisi lalu dibongkar ya. Di sini dilap dulu berulang-ulang sampai kering. Yang terakhir nanti akan saya gunakan kanebo. Ini saya di bagian yang bersih dulu ya. Pertama-tama ya, dilap sampai bersih, airnya biar kering, diperas lagi. Nah, supaya nanti kering dan bersih ya. Nah, di bagian rak-rak dulu. Nah, bagian yang bersih, yang tidak begitu kotor maksud saya seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan di bagian atas ini agak kotor karena kulkas yang satu ini atau freezer yang satu ini sering disemutin, jadi banyak kayak debu-debu begitu, bekas semut, makanya ini saya bersihin ya. Ini yang kedua kalinya di bagian yang kotor atau bekas-bekas semut tadi, di sini masih ada. Nah, pertama di rak-rak sebelah sini juga, ini debunya juga banyak ya. Ini kalau sebulan tidak dibersihkan itu sudah pasti kotor, soalnya apalagi ini tempatnya berventilasi atau banyak udara di sini, tidak tertutup ya, jadi debu gampang banget masuk, apalagi sekarang musim angin kenceng ya. Terus bagian bawah jangan lupa dibersihkan juga ya, dilap sampai kering, bagian kotornya juga kering, kemudian lapnya juga dicuci lagi. Nah, ini bagian karet teman-teman ya. Ini bagian karet kadang-kadang diabaikan, ini lebih penting sekali karena kalau karetnya kotor juga kerapatan pintunya tidak maksimal ya, meskipun kelihatannya rapat tadi kurang maksimal ya. Ini kita lihat, kita geser dulu kameranya. Ini bagian karet pintu di sini biasanya debu-debu yang paling atas itu masuk ke selipan di bagian karet itu kan ada selipannya ya, jadi harus digosok begini supaya debunya atau kotorannya hilang. Lapnya itu dicuci pakai sunlight dulu ya, jadi agak mudah untuk mengangkat debu-debunya. Ini bagian karetnya teman-teman ya, ini harus ekstra lebih bersih ya, harus lebih hati-hati lagi, lebih cermat lagi, soalnya di sini untuk kadar airnya pun berpengaruh. Maksud saya begini, kualitas air yang digunakan untuk pembuatan es batu yang menggunakan air keran meskipun bersih kelihatannya, tetapi kadang-kadang bekas-bekas dari air itu ada sisa-sisa kotoran begini, jadi harus airnya benar-benar yang sesuai standar ya kan. Nah, kita lap semua, hampir selesai lagi nih teman-teman ya, bentar lagi selesai, kita satu rak selesai ya. Nah, kita tutup lagi, nanti kita akan beralih ke rak berikutnya atau freezer yang berikutnya. Soal di sini freezernya ada barisan sini itu ada 9 kalau nggak salah ya. Nah, untuk bagian luarnya itu bagian yang terakhir kita lap juga ya, biar supaya tidak gampang keropos atau kelihatan ya bersih juga, konsumen juga melihat juga enak ya. Tidak risih begitu teman-teman ya. Jadi perawatan untuk sekarang ini memang banyak di off kan freezernya, makanya ini kesempatan untuk membersihkan freezer yang sedang dimatikan. Nah, ini juga dimatikan juga karena musim hujan ya, kita bersihkan juga ya. Nah, freezer yang kedua ini bagian rak dulu yang pertama-tama, nanti disusul untuk bagian dinding-dindingnya ya. Pertama saya menggunakan lap, yang kedua saya bersihkan pakai kanebo ya, jadi biar benar-benar kering. Soalnya kalau habis dikuras begini dimatikan itu air bekas-bekas es batu masih genang. Kita lanjut nanti aja ya. Nah, lagi ada yang beli es batu kayaknya itu.
kita layani dulu. Nah, untuk selanjutnya teman-teman ya, kita bersihkan semua. Ini nanti saya bersihkan supaya nanti kalau di-on-kan lagi, dihidupkan lagi sudah siap pakai. Nah, kemudian teman-teman perawatan untuk freezer rak dalam menggunakan untuk usaha es batu, jadi tidak jangan sampai dibiarkan. Kalau dibiarkan kelamaan, ini bagian bawah tadi yang sudah saya bersihkan ternyata memang masih membekas debu ya, debu dan kotorannya di sini. Ini kalau nggak kita bersihkan lama-lama menjadi keropos ya. Nah, jadi yang bagian bawah ini memang harus kita bersih. Satu contoh di freezer saya yang di rumah warung ya. Nah, ini keropos karena apa? Karena mungkin kadar airnya atau mungkin juga pembersihannya kurang ya. Jadi bersihnya asal-asalan atau dalam tempo yang sudah lama sehingga di sini tetesan air yang terakhir itu kadang-kadang belum kotor ya, bagian bawah keropos. Nah, untuk freezer boxnya nanti juga dibersihkan juga. Ini kalau masih ada airnya dinyalakan, nanti es batunya di stok di sini itu nempel, dia lengket, makanya terus dikuras juga, dibersihkan sampai kering untuk bagian dalam. Terus karet-karetnya ini kayak ada seperti jamur-jamurnya, itu harus dilap sampai bersih, biasanya sampai putih ya. Ini memang peluang di musim hujan ini memang kesempatan untuk membersihkan freezer yang standby yang tidak digunakan. Nah, kalau ini yang gede ini digunakan ini satu box aja sehari nggak habis. Di musim hujan ya, jadi konsumennya berkurang sekali, tidak masalah itu teman-teman. Nah, mudah-mudahan untuk menjadikan masukan dan berguna bagi kalian yang sedang berusaha es batu rumahan meskipun dalam partai kecil.